Bapa di surga, berkatilah hari ini, berkatilah hamba-Mu, dan berkatilah setiap yang kami akan ucapkan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan khotbah ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dan berkati kami. Berilah firman yang hidup kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Di dalam Amsal Sulaiman berkata, roh manusia adalah pelita dari Tuhan Allah untuk menerangi sampai ke dalam jantung dan pikiran kami semuanya. Tuhan melihat, Tuhan mengawasi, dan Tuhan memberikan penyelidikan ke sedalam-dalam hidup kami melalui hati nurani yang Tuhan berikan. Istilah hati nurani tidak pernah ada tulis di dalam Perjanjian Lama, tetapi istilah hati nurani muncul di dalam Perjanjian Baru lebih dari 27 kali. Saudara-saudara, meskipun Perjanjian Lama tidak mempunyai istilah hati nurani, tapi di dalam Perjanjian Lama berkali-kali menyatakan bagaimana hati nurani muncul dan berfungsi sebagai wakil Allah di dalam penciptaannya manusia menurut peta dan teladannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sejak manusia berdosa pertama kali, di dalam Kejadian mencatat Adam mempunyai satu reaksi di dalam hati nurani untuk berkata-kata sesuatu sebagai manusia yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Waktu Adam makan buah yang terlarang, sesudah itu dia tidak ada sejahtera lagi. Dia tidak tentram lagi. Dia berjalan-jalan di tengah-tengah Taman Eden, dan Tuhan berkata, "Di manakah engkau, Adam?" Ini merupakan kalimat pertama tuntutan Tuhan terhadap manusia yang diciptanya. Bagaimana jawaban Adam? Saya berjalan-jalan di dalam taman, setelah mendengar suara engkau, aku takut. Inilah pertama kali istilah takut muncul di dalam kitab suci setelah manusia berdosa. Mengapa takut? Manusia dicipta oleh Tuhan, tidak seharusnya takut Tuhan. Tetapi kalau takut terjadi, takut muncul, ini berarti manusia itu sudah tidak beres. Inilah pertama kali gejala sesuatu perasaan takut menjadi reaksi membuktikan dosa itu berada. Saudara-saudara, Perjanjian Lama tidak tulis istilah hati nurani, tapi tulis fungsi hati nurani. Karena manusia bukan dicipta sebagai satu independent existence. Manusia diciptakan sebagai relatif eksistensi antara diri dan diri. Jadi saya berada di dalam diri saya secara eksistensi, tapi saya memiliki eksistensi yang lain yang menghadapi saya berada bersama-sama di dalam dunia. Ini namanya eksistensi yang berrelatif di dalam diri. Di dalam diri saya ada eksistensi saya. Di luar diri saya ada eksistensi yang relatif dengan saya. Sehingga saya bisa memecahkan diri, saya bisa melihat dari luar ke dalam saya. Saya bisa menilai dari saya di pinggir saya. Saya dan saya, dua eksistensi menjadi satu eksistensi. Ini namanya ciptaan Tuhan Allah. Manusia tidak mungkin hidup sendiri. Manusia tidak mungkin hidup independently, dan manusia hidup di dalam keadaan eksistensi relatif antara diri dengan diri. Itu sebab pada waktu engkau berbuat dosa, engkau tidak mungkin melarikan diri daripada inspeksi diri kepada diri. Tidak mungkin melarikan diri daripada eksistensi diri, tidak diganggu oleh eksistensi relatif yang Tuhan ciptakan itu. Itu sebab engkau kadang-kadang bisa malam-malam sebelum tidur
tutup mata, lalu keluar dari diri, melihat diri dari luar diri, berkata, engkau tadi bicara salah, engkau tadi kerja salah, engkau tidak seharusnya kerja yang sudah kau lakukan, engkau tidak seharusnya bicara apa yang sudah kau katakan. Lalu engkau menegur diri, engkau menyesal diri, engkau sedih sendiri, lalu engkau menyesal kenapa tadi kerjakan itu, kenapa tadi aku katakan itu. Bukankah dengan kalimat, dengan kelakuan yang saya lakukan, saya sudah melukai orang lain, saya sudah bersalah. Kalimat saya sudah bersalah ini menjadi penghakiman diri kepada diri. Inilah pertama penghakiman yang ditulis di dalam kitab suci. Man can judge himself because God had created us so. Allah menciptakan kita secara demikian sehingga manusia sendiri menghakimi manusia sendiri. Tetapi kita mau tanya, apakah penghakiman manusia sendiri terhadap sendiri yang dihakimi oleh manusia, yaitu penghakiman ini adalah beres, adakah legal, adakah benar atau tidak? Alkitab berkata kita, setiap orang sudah berjalan menyeleweng kepada jalan masing-masing. We have gone astray. Everybody go on his own way. Kita seperti domba yang sesat, kita seperti domba yang kehilangan arah, dan kita masing-masing sudah menyimpang daripada jalan seharusnya. Itu sebab tidak ada seseorang bisa menghakimi diri dengan benar. Tidak ada seseorang bisa berjalan dengan benar. Itu sebab manusia di dalam menghakimi diri pun sudah tidak ada standar yang mutlak, tidak ada satu ukuran yang benar. Itu sebab penghakiman manusia terhadap manusia tidak objektif dan tidak mutlak, dan akhirnya tidak menjadi benar dan sempurna. Saudara-saudara, penghakiman manusia diri kepada diri hanya satu di antara 7 penghakiman besar yang dicatat di Alkitab. Dan ini disebabkan Allah mencipta manusia menurut peta teladan sendiri. Sesuai itu Allah sendiri mengirim utusannya mengawasi manusia di dalam diri manusia. Utusan Allah itu yaitu roh, yaitu hati nurani yang bekerja mewakili Tuhan, mengawasi, memimpin, menegur, dan menghakimi diri manusia. Saudara-saudara, tidak ada orang tidak menerima penghakiman semacam ini. Tidak ada orang yang tidak hidup di dalam pengawasan diri sendiri, karena Tuhan telah menciptakan roh di dalam manusia untuk menjadi pengawas, pembimbing, memberi peringatan, dan mengawasi dan menghakimi diri manusia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian, jikalau manusia yang betul-betul takut kepada Tuhan dan selalu memperhatikan kalimat nasihat yang keluar dari hati nurani dia sendiri, dia akan hidup lebih teratur, hidup lebih disiplin, hidup lebih takut kepada Tuhan, dan hidup berjalan di dalam rencana Tuhan. Jika manusia menghina suara Tuhan yang berada di hati manusia, lalu dengan sewenang-wenang mau kerjakan apa yang dia ingin kerjakan tanpa memperhatikan peringatan dari Tuhan melalui hati nurani, orang ini akan menjadi liar, menjadi biadab, dan menjadi kurang ajar kepada Tuhan. Saudara-saudara, suara hati nurani berbicara di dalam hati manusia. Contoh yang lain adalah waktu Raja Saul pergi mengejar dan mau membunuh Daud. Di tengah-tengah padang belantara, dia mencari sini sana, di mana Daud, saya akan membunuh dia. Karena bencinya, karena iri hati itu menjadi motivasi pembunuhan.
Pada waktu Saul datang kepada satu tempat, menemukan satu gua, dan dia sedang kebelet. Saat itu Daud ada di dalam gua, dan dia mengetahui cahaya sekarang ditutupi oleh seorang bayang-bayang orang. Waktu dia dengar suara, dia tahu ini adalah orang yang mau membunuh dia. Ini adalah Raja Saul. Tetapi Daud tenang-tenang, jalan makin lama, makin dekat kepada tubuh Saul yang sedang jongkok dan sedang buang air besar di situ. Dia dengan diam-diam dan dengan bijaksana memotong sebagian daripada jaket bagian belakang. Setelah potong tidak ada suara dan Saul sama sekali tidak sadar. Setelah Saul berdiri, dia tidak tahu apa yang terjadi. Juga dia tidak tahu jaketnya sudah dipotong sebagian oleh Daud. Dia berdiri jalan tenang-tenang meninggalkan gua itu. Waktu dia jalan sampai sudah agak jauh, Daud baru teriak, "Hei Raja Saul, Raja besar, Rajaku. Coba lihat ini kain apa." Saul dengar, ini suara Daud kah? "Hei anakku Daud, di manakah engkau?" Dia waktu noleh ke belakang, kelihatan dia baru sadar pakaian dia sudah kehilangan sebagian. Bukankah ini berarti ada peso yang telah memotong kain ini? Bukan ini berarti dia sudah memotong kainku? Saudara-saudara, waktu dia sadar, dia mulai merasa Daud mempunyai hati yang lebih baik dari dia. Karena dia mau membunuh Daud, tapi Daud tidak membunuh dia. Dia tahu dia membenci dan dia iri, dan dia berusaha membunuh Daud. Tapi Daud bukan saja tidak membunuh dia, cuma ketok sebagian dari pakaiannya lalu teriak kepada dia. Waktu itu Daud dengar suara Saul. Dia mengatakan, "Iya Rajaku, akulah Daud." Apa terjadi? Saul timbul perasaan menyesal, dan dia mengatakan, "Aku telah berdosa besar." Kenapa mengatakan kalimat ini? Karena hati nuraninya sedang bekerja menegur dia, menyesal dosanya, karena dia mau membunuh orang yang hatinya baik kepada dia. Inilah sekali lagi hati nurani berfungsi menurut catatan Alkitab. Saudara-saudara, kitab suci Perjanjian Lama banyak kasus seperti ini membuktikan bahwa hati nurani manusia bekerja untuk membawa kita kembali kepada kebenaran. Saudara-saudara, setiap manusia mempunyai hati nurani. Setiap manusia mempunyai roh Tuhan yang menyelidiki, mengawasi, menasihati, dan memberikan pencerahan di dalam sanubarinya yang masing-masing. Itu sebab kita melihat Roh Kudus juga akan bekerja untuk mendampingi hati nurani berbicara sesuatu kepada manusia. Di Roma pasal 9 ayat 1, Paulus berkata, "Aku jujur berkata satu hal, dan Roh Allah bersaksi beserta dengan roh di dalam hatiku." Di sini pertama kali the Holy Spirit work together and witness together with the spirit of man created by God di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab suci, kita jelas berapa ajaibnya, berapa telitinya firman Tuhan mengajar kita tentang hati nurani. Saudara-saudara, di dalam sejarah manusia banyak bangsa-bangsa menyelidiki hati nurani. Banyak kebudayaan melukiskan tentang hati nurani. Tetapi saya percaya di dalam seluruh dunia, kebudayaan yang membicara tentang hati nurani yang paling penting
adalah kebudayaan Tiongkok. Saya minta saudara perhatikan, saya seorang yang sangat menghargai kebudayaan Tionghoa. Meskipun di Indonesia banyak orang keturunan Tionghoa, tapi yang mengerti bahasa Tionghoa, yang mengerti kebudayaan Tionghoa sangat sedikit. Hanya secara samar-samar mengikuti tradisi Tionghoa yang turun-temurun kepada mereka. Dan mereka melayani adat istiadat, mereka menjalankan kebiasaan daripada tradisi itu. Tapi pengertian, penyelidikan, pelajaran tentang kebudayaan sangat kurang sekali. Saudara, saya harap bagaimanapun jangan lupa kebudayaan Tionghoa, salah satu kebudayaan yang paling kuno di dalam dunia. Dan menurut seorang sastrawan, seorang budayawan yang bernama Sir Arnold Toynbee, kebudayaan Tionghoa adalah di antara kira-kira 5 budaya yang terus menerus beribu-ribu tahun, tak pernah putus, tak pernah berhenti. Di mana kerajaan Romawi berhenti, di mana kebudayaan Mesir berhenti, di mana kebudayaan Persia berhenti, di mana kebudayaan Babylon tidak ada lagi, di mana kebudayaan Assyria berhenti. Saudara-saudara, yang tidak berhenti Shintoisme daripada Jepang, kebudayaan Tionghoa dari Tiongkok, kebudayaan sejak Upanishad India sampai sekarang masih ada. Hanya beberapa kebudayaan di Asia yang turun-temurun beribu-ribu tahun tidak berhenti. Meskipun bangsanya pindah, orangnya berubah, bahasanya dilupakan, tapi kebudayaan masih mencokol, masih mencengkeram di dalam hidup sehari-hari beberapa bangsa ini. Itu sebab orang Tionghoa di Indonesia jangan lupakan kebudayaan leluhur. Saya tadi katakan, di antara semua kebudayaan di dunia ini yang paling mementingkan istilah hati nurani itu kebudayaan Tionghoa. Di antara semua kebudayaan yang paling banyak memikirkan dan rasio intelektual manusia itu kebudayaan Gerika. The Greek in the West and Chinese in the East are two civilizations, are two cultures insist the importance of intellectual intelligence, logic and conscience in the whole world. Hanya 2 negara, hanya 2 bangsa, yang satu pentingkan logika, yang satu pentingkan kebudayaan di dalam hati nurani. Gerika yang menemukan silogisme, Aristotle yang memperkembangkan logika di barat, tetapi di Tiongkok ada seorang filosof yang waktunya hampir sama dengan Aristotle, kira-kira 300 tahun sebelum Kristus, yaitu kira-kira 2003 sampai 2400 tahun yang lalu. Di Gerika timbul seorang namanya Aristotle. Di Tiongkok timbul seorang namanya Mencius. Mencius kira-kira 150 tahun sampai 200 tahun lebih turun, lebih belakangan dari Konghucu. Konghucu abad ke-6 sebelum Masehi. Mencius kira-kira abad ke-3 sampai abad ke-4 daripada sebelum Yesus Kristus. Itu Mencius hidup sama waktunya, kira-kira sejaman dengan Aristotle di barat. Dan Mencius di dalam bukunya membicarakan tentang hati nurani melalui 4 sudut. Sudut pertama, dia mengatakan barang siapa yang mempunyai perasaan simpatik, terharu, orang itu baru disebut manusia. Artinya manusia yang berada di dunia
Semua mempunyai perasaan simpati. Semua mempunyai perasaan sama. Jikalau menderita, sama sedih, sama susah, bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Kalau engkau melihat anak orang lain jatuh di sumur, engkau sedih, meskipun itu bukan anakmu. Ini tidak terjadi pada anjing, tidak terjadi pada kucing, tidak terjadi pada harimau. Karena harimau tidak mempunyai perasaan simpati kepada sesama seperti manusia. Untuk engkau lihat orang miskin, engkau lapar, engkau rasa sedih, seolah-olah ini terjadi pada dirimu, seolah ini pengalaman pribadimu. Dia lapar, engkau rasa lapar. Dia miskin, engkau rasa picik. Pengertian, kesadaran, simpatisme ini, simpatos ini hanya ada pada manusia. Di sini membuktikan engkau adalah manusia. Karena engkau mengerti simpati, engkau mengerti kesulitan orang lain. Jikalau orang yang tidak ada perasaan mengerti simpati orang lain, orang itu manusia atau tidak, kita tidak tahu. Mesyu bilang, every man you have the sympathy, you have the compassion with others. Ini bukti pertama. Kedua, jikalau engkau adalah manusia, engkau mengerti sedih dalam hati setelah engkau berbuat kesalahan. Kalau engkau berbuat salah, tak mungkin engkau tenang lagi. Kalau engkau sudah berbuat salah, engkau menyesal, engkau sedih, engkau tidak ada sejahtera lagi, tidak ada ketenteram, tidak ada sentosa di dalam batinmu. Ini membuktikan engkau adalah manusia. Bisakah engkau berbuat salah lalu enak-enak? Tak mungkin. Kalau berbuat baik, engkau enak-enak. Kalau menolong orang lain, engkau damai-damai. Tapi kalau engkau telah merugikan orang lain, engkau berbuat salah kepada orang lain, setelah engkau merugikan orang lain, engkau kehilangan tenang, engkau kehilangan sentosa, engkau kehilangan damai, engkau mulai maki, mulai benci, mulai menyesal, mulai marah-marah kepada dirimu. Ini hal yang kedua menurut Mencius, buktinya engkau adalah manusia. Di dalam peribahasa Tionghoa, 修恶之心，人皆有之. Hati yang mempunyai perasaan salah dan menegur diri, setiap manusia memiliki. Tadi kalimat 恻隐之心，人皆有之. Hati yang mempunyai perasaan simpati kepada orang lain, semua manusia memiliki. Hati yang simpati, semua orang ada. Hati yang salah, malu, menyesal, semua orang ada. Ketiga, 辞让之心，人皆有之. Hati yang mau mengalah, hati yang mau memberikan dahulu kepada orang yang tua, orang yang cacat, orang yang hamil, semua orang ada. Engkau duduk di bus, sedang enak-enak, capek sekali, engkau ingin tidur, datang seorang tua bawa tongkat, jalannya susah, berdiri di depanmu. Sebagai manusia, engkau tidak mungkin duduk terus. Engkau berdiri dan berkata, Om, silakan duduk, karena engkau lebih tua dari saya. Ini ada satu sifat mengalah, sifat memberikan kepada orang tua, orang cacat, orang hamil, lebih gampang duduk, lebih tenang duduk. Karena waktu itu engkau rasa dia adalah manusia yang lebih susah hidupnya dari kamu. Dia adalah manusia yang lebih sulit berdiri dari kamu. Dia adalah manusia lebih tua, lebih cacat, atau hamil yang sangat tidak gampang berdiri baik-baik. Maka engkau bilang, silakan duduk, ibu, duduk di tempatku. Oh jangan malu-malu, jangan sungkan ibu, saya masih muda, saya mau berdiri. Maka engkau meninggalkan tempat itu, engkau beri hak kepada orang lain. Kalau engkau bukan manusia, engkau tidak mungkin melakukan hal ini.
Saudara-saudara, jikalau engkau manusia, tak mungkin engkau tidak melakukan hal ini, karena engkau adalah seorang yang mempunyai hati nurani. Jadi ini ketiga, 实让之心，人皆有之. Setiap orang memiliki sifat mau mengalah, sifat mau menghormati orang lain, sifat mau memberikan hak istimewa dari dirimu sendiri, diserahkan kepada orang yang lebih memerlukan, baik yang cacat, baik yang sakit, baik yang tua, baik yang lemah, baik yang hamil. Mereka harus dihormati, mereka harus dihargai lebih besar. Ini ketiga. Keempat, 是非之心，人皆也足. Hati yang bisa membedakan benar, salah, boleh, tidak, pantas atau tidak pantas. Ini pertimbangan untuk membedakan baik jahat, pantas tidak. Setiap orang memiliki. Ini bagian keempat. Jadi menurut Mencius, hati nurani mempunyai 4 segi. Pertama, hati nurani mengetahui apa harus kita simpati kepada orang lain. Kedua, hati nurani mengetahui yang salah harus sedih dan menyesal. Ketiga, hati nurani mengetahui harus mendahulukan orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang tua, orang yang hamil, supaya mereka menerima hak sebagai manusia di dalam kesulitan. Keempat, hati nurani mengetahui kita harus mempertimbangkan, saya lakukan ada hal yang tidak boleh saya lakukan, ini baik, ini buruk, semua dipertimbangkan sebelum engkau melakukan atau tidak melakukan. Waktu saya masih muda, saya belajar filsafat Tiongkok, saya belajar filsafat Mencius, saya sangat tergerak. Saya baru tahu, meskipun orang Tionghoa tidak ada kitab suci, tetapi bukan hanya melalui wahyu khusus, di dalam wahyu umum pun Tuhan sudah berbicara kepada manusia tentang hal-hal kelakuan dan kewajiban melalui kebudayaan di dalam hati nurani. Saudara-saudara, Perjanjian Lama tidak bicara langsung istilah hati nurani, tetapi Perjanjian Baru ada istilah di dalam bahasa Greka syneitesis. Inilah istilah hati nurani di dalam Perjanjian Baru. Apakah artinya syneitesis? Berarti sama-sama mengetahui. Apa artinya sama-sama mengetahui? Ada satu yang mengetahui apa yang saya lakukan, yang mendampingi aku di dalam eksistensiku. Ini namanya hati nurani. Jadi hati nurani mempunyai pengetahuan bersama dengan aku. Hati nurani mempunyai pengetahuan mendampingi aku. Hati nurani adalah aku yang mengetahui tentang apa yang aku lakukan yang tidak diketahui oleh orang lain. I do something no one knows. I keep secret, no one understand. Only I myself know what I have done. Hanya aku yang mengetahui apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, dan saya tidak bocor, saya tidak beritahu kepada orang lain. Ini top secret yang disimpan di dalam diri aku sendiri. Tapi engkau kira tidak ada orang tahu? Salah. Engkau berdosa tidak ada orang tahu? Salah. Dengar baik-baik. Barang siapa berbuat dosa, selain dia masih ada 3 yang tahu. Pertama, setan yang menggoda engkau berdosa, suruh engkau berbuat dosa. Sesudah engkau berbuat, setan mengetahui rahasia. Dia tahu bersama dengan engkau. Ini pertama. Kedua, Tuhan yang mencipta dan akhirnya akan menghakimi seluruh manusia, dia juga mengetahui, karena dia menilik ke dalam sedalam-dalamnya hati sanubari manusia dari surga. Jadi Tuhan tahu. Ketiga, hati nurani tahu. Selain engkau sendiri tahu, hati nuranimu juga engkau mengetahui
Sehingga kalau engkau berbuat dosa, yang mengetahui dosamu adalah 4: setan, Tuhan, dirimu, dan hati nurani. Itu sebab disebut sebagai syneidesis, the same, the cold knower with me. I know my secret, but my conscience is the one who know my secret together with me also. Sehingga saudara-saudara, tidak ada orang bisa melarikan diri daripada teguran hati nurani. Tidak ada orang bisa melupakan apa yang dikatakan, karena hati nurani selalu mengingat. Kalau sudah demikian, saya mau tanya, apakah kita bisa melarikan diri dari penghakiman Tuhan? Tidak mungkin. Karena penghakiman pertama menurut kitab suci atau penghakiman diri sendiri. Dirimu adalah hakimmu sendiri. Dirimu berbicara sesuatu lebih adil daripada kelakuanmu, lebih benar daripada keputusanmu. Dirimu sendiri mempunyai objektivitas, mempunyai pendirian yang berlain dengan pikiran, pendapat, pengalaman, dan tumpukan pengetahuan yang selama ini engkau kira engkau paling pintar. Tetapi hati nurani lebih pintar dari kamu. Hati nurani lebih objektif daripada kamu. Hati nurani lebih benar dari kamu, karena dia adalah wakil Tuhan. Meskipun hati nurani sendiri tidak 100% benar, hati nurani bisa diselewengkan, hati nurani bisa menerima korupsi, hati nurani bisa dibekukan atau dibiuskan oleh agama, kebudayaan, dan kebiasaan dirimu yang jelek. Saudara-saudara, karena hati nurani telah menerima sesuatu keadaan yang membius, keadaan yang mempengaruhi, sehingga tidak mungkin netral lagi. Itu sebab jangan kira hati nurani itu beres. Jangan kira kalau engkau berbuat segala sesuatu menurut hati nurani, engkau tidak perlu Tuhan. Saya kerja apapun berdasarkan hati nurani. Kenapa saya masih perlu Tuhan? Itu bodoh. Karena hati nurani engkau tidak netral lagi. Nah, banyak orang tidak pernah menyelidiki sampai di sini. Pokoknya sombong. Saya berbuat segala sesuatu menurut hati nuraniku, maka saya pasti beres. Saya tidak ada salah, tidak perlu dikoreksi. Ini salah belaka. Hati nurani dipengaruhi oleh kebudayaan. Hati nurani dipengaruhi oleh agama. Hati nurani dipengaruhi oleh masyarakat. Hati nurani dipengaruhi oleh tumpukan pengetahuan dirimu yang sudah pelan-pelan membius engkau, sehingga engkau tidak mungkin netral lagi. Saudara-saudara, hati nurani itu penting. Hati nurani utusan Tuhan. Tapi hati nurani sudah mendapat pencemaran, sudah mendapat kotoran, sudah mendapat pengaruh yang tidak lagi netral di dalam hidup kita. Kita melihat inilah keadaan manusia. Waktu kita hidup di dalam dunia, kita kira kita beres, kita kira kita tahu, kita kira kita netral. Sebenarnya tidak. Itu sebab mari kita rendah hati, mari kita lebih bersifat mau diajar oleh Tuhan, to be a teachable man, to be humble, to accept the correction from our God. Kiranya apa yang Tuhan koreksi kepada kita, kita terima dengan rendah hati. Kita menerima dan kita bersiap mau berubah, bersiap mau bertobat, bersiap mau belajar, sehingga kita tidak terus cermus diam kesalahan yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, hati nurani adalah diutus oleh Tuhan untuk memberikan 7 fungsinya. Hari ini tidak waktu, saya tidak akan melangsungkan 7, tapi paling sedikit 3. Pertama, sebelum engkau melakukan sesuatu, hati nurani memberikan pertimbangan dan memberikan peringatan kepada kamu.
Misalnya engkau mau berzina, engkau lihat wanita ini cantik, engkau timbul birahi, engkau ingin jamah dia, engkau ingin buka baju dia, engkau ingin bersetubuh hubungan seks dengan dia. Pada waktu ambil keputusan seperti ini, engkau mulai bergerak, hati nuranimu mulai bekerja. No, you shouldn't do this. Engkau tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Hati nurani mengatakan, ini istri orang lain. Engkau tidak boleh melakukan ini. Ini tidak benar. Ini immoral. Ini melawan etika. Jadi hati nurani mulai bekerja sebagai pemeringat, sebagai warning, sebagai the one who warn you not to do it. Ini fungsi hati nurani. Tak usah tanya orang lain, tak usah bicara sama orang lain, pendidik, pendeta, guru, atau budaya orang lain. Karena di dalam dirimu sendiri sudah ada utusan Tuhan yang memberikan peringatan kepadamu. Ini pertama. Fungsi kedua, menurut seorang bernama Dr. Hallesby. Hallesby ada seorang yang budayawan dan seorang yang cendekiawan yang pintar dari Norwegia. Waktu dia sekolah di dalam kedokteran, sebelum dia dapat PhD, dia tulis satu tesis. Tesis itu berjudul Hati Nurani. Waktu saya masih umur 23, saya baca tesis itu, saya mempelajari apa yang ditulis oleh Dr. Hallesby. Saya sangat tergerak. Dia mengatakan hati nurani setelah memberikan peringatan, setelah mencegah engkau jangan berdosa, engkau tidak mau dengar. Bagaimana? Kalau orang sudah diperingatan tetap tidak mau dengar, yang memberi peringatan tidak usah terus tugasnya. Hati nurani mulai tidur. I warn you already. This is not good. This is not right. You must not do this. I don't care. I am free. I want to do everything I want to do. Maka waktu engkau ambil keputusan melakukan dosa, hati nurani mengatakan, okay, if you do not listen to me, I just keep you up and let you do. You want to do anything you want to do, you do it. I don't care. I don't interrupt. I will never interfere anymore to you. Pada waktu kita memutuskan berbuat dosa, hati nurani akan minggir, dia akan pensiun, dia akan tidur, dan dia tidak kopres lagi. Saudara-saudara, saya baru dengar 2 minggu yang lalu ada satu anggota, sebelum dia kaya, dia cinta istrinya. Setelah dia kaya, mulai jatuh cinta pada perempuan orang lain. Istri dipukul-pukul sampai kepalanya bocor keluar darah. Sesudah itu dia bukan saja tidak bertobat, dia tidak minta pengampunan istri, dia tetap mencintai istri orang lain. Istrinya digeletakkan, istrinya sudah dipukul, sudah luka, sudah bocor, tetap pertahankan keluarga. Dan laki-laki dikepingin dia cerai supaya saya boleh bebas menikah orang lain. Istri itu bilang, tidak, saya sampai mati tidak mau cerai. Karena engkau suamiku, saya sudah ikat janji di hadapan Tuhan, nikah setia sama kamu sampai seumur hidup. Istri semacam demikian sangat kasihan, karena dia akan menerima siksaan lebih banyak, menerima penganiayaan yang lebih kejam, dan tidak ada kunjung tiba hasilnya bagaimana. Saudara-saudara, banyak pria waktu nikah janji cinta istri seumur hidup, setelah kaya melemparkan, membuang istri asalnya dan cinta sama perempuan lebih cantik yang lebih muda. Tuhan tidak akan mengampuni jikalau engkau tidak bertobat. Hukuman akan tiba kepada engkau sampai engkau takluk dan engkau akhirnya mungkin mati di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat orang yang tidak mau bertobat,
yang tidak mau mendengar dan tidak mau menerima sesuatu warning, peringatan dari hati nurani akan mengatakan, no, I do not want to interfere you anymore. I do not want to interrupt your freedom anymore. Now I just lay down you. Now I go asleep. Maka hati nurani tahap kedua tidur. Dia mengasuh, dia tidak berfungsi supaya engkau bebas. Saudara-saudara, orang yang terlalu bebas melakukan kejahatan tanpa interupsi dari hati nurani, orang itu sangat kasihan. Orang itu hadapannya gelap sekali, tapi dia tidak sadar. Apalagi kalau orang itu menjadi bebas mutlak, tidak ada interupsi daripada Tuhanlah Allah lagi, tidak ada gangguan dari Roh Kudus lagi, tidak ada campur tangan Tuhan. Berarti dia dibiarkan untuk binasa sampai selama-lamanya. Mari kita jangan menjadi orang bodoh. Mari kita jangan mengkakukan hati. Mari kita jangan mengkolotkan pikiran kita lalu menganggap Tuhan tidak berdaya. Karena saya kalau bebas, saya paling enak, saya boleh merajalela, saya boleh semau dewe, saya mau bekerja segala kejahatan. Kalau Tuhan sudah membuang engkau, kalau Tuhan sudah meninggalkan engkau, tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau lagi. Saudara-saudara, tahap pertama hati nurani memberikan peringatan, memberitahu ini salah, jangan lakukan. Tahap kedua hati nurani tidur, tidak lagi menggobres, tidak lagi mencampur tangan, biar engkau bebas lakukan segala kejahatan. Tetapi apakah hati nurani sudah mati? Tidak. Dia sementara pensiun, tetapi tidak mati. Dia sementara tidak ganggu, tapi tidak berhenti. Setelah engkau berbuat dosa, sudah lakukan kejahatan yang sudah diperingati, engkau tidak mau dengar, selesai. Engkau kira sudah menikmati. Saya sudah hubung seks, saya sudah menjalankan perzinahan, saya sudah menikmati, sudah selesai engkau lakukan itu. Hati nurani yang sudah tidur sekarang mendadak bangun dan duduk loncat di atap tata penghakiman berkata, you have committed sin already. Dia berteriak, kamu sudah berbuat dosa. Dan sekarang penghakiman mulai. Engkau mulai ditegur, dimarahin, dan diberikan petunjuk tentang hari depan yang suram, tentang akibat yang fatal, tentang kesulitan akan tiba. Engkau tidak bisa bicara apa, hanya gemetar tunggu penghakiman itu datang. Saudara-saudara, inilah manusia. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia berbeda dengan semua yang liar. Manusia bukan hewan. Manusia bukan ular. Manusia bukan anjing. Manusia adalah peta teladan Allah. Kalau engkau masih ingat, engkau dicipta menurut peta teladan Allah, engkau masih sadar kitab suci telah memberikan segala peringatan yang penting kepada kita, engkau tidak usah pikir engkau bisa melarikan diri dari tangan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Hillesby menulis 3 tahap: warning, sleeping, and judging. Hati nurani memberikan warning. Hati nurani memberikan toleransi dan sendiri tidur. Hati nurani memberikan penghakiman. Setelah berbuat dosa, hakim nurani bangun lagi, lalu mulai memberikan penghakiman kabar kita masing-masing. Saudara-saudara, saya waktu membaca Hillesby, saya takut sekali. Saya mengetahui ini orang dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan sudah menulis satu disertasi yang begitu penting yang tidak ditemukan di dalam kebudayaan Amerika, Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Austria, tetapi di Norwegia dia telah menulis satu disertasi yang penting seperti ini.
Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah tentang hukuman penghakiman dari hati nurani. Setelah penghakiman hati nurani sudah dilangsungkan, sudah diberikan kepada manusia, apa terjadi? Manusia itu entah bertobat, nangis, minta pengampunan dari Tuhan dengan sungguh-sungguh rendah hati, akan diberi kasihan oleh Tuhan, atau dia tetap tidak bertobat, menunggu sampai cambuk Allah tiba, hukuman terakhir datang membinasakan dia. Inilah penghakiman pertama yang ditulis di dalam kitab suci. Self condemnation, self judgment, the function of the conscience created by God to be His own representative, to watch over you, to warn you, to judge you, is your knower. Itu namanya synetesis. Hari ini saya khotbah sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan memaparkan 7 penghakiman yang besar di dalam kitab suci, dan kita akan selesaikan studi mengenai penghakiman. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberikan peringatan bagi kita, dan Tuhan membangkitkan hati yang penuh perasaan takut kepada Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala, dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono maju ke atas memimpin kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hati nurani yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kami diingatkan sekali lagi bahwa kami memerlukan Engkau untuk memurnikan nurani kami yang seringkali dicemari oleh berbagai kebudayaan. Kiranya Tuhan, penghakiman-Mu boleh kami pahami, karena celakalah kalau kami merasa baik-baik saja sementara Tuhan sedang menuduh kami. Biarlah hati nurani kami boleh menjadi murni karena pekerjaan Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.